Kita kembali lagi dalam pelajaran kita tentang doktrin keselamatan. Kali ini kita akan melihat bagian yang berikutnya, yaitu tentang panggilan Injil. Kita akan mengulang sedikit urutan keselamatan yang sudah kita lihat di perjalanan yang lalu, yaitu bagian pertama sampai bagian yang ke-10. Dan kita sudah membahas bagian yang pertama, yaitu soal pemilihan atau pilihan Allah atas orang-orang untuk diselamatkan. Dan saat ini kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu panggilan Injil atau pemberitaan Injil. Bagi saudara-saudara yang belum melihat bagian yang pertama, ada baiknya untuk mendengarkan bagian yang pertama dulu sebelum mengikuti pelajaran yang berikut, supaya bisa mengerti dengan jelas urut-urutan dan juga bagaimana konsep keselamatan dalam ajaran Kristen secara lebih menyeluruh. Jadi kita saat ini akan melihat bagian yang kedua, panggilan Injil atau pemberitaan Injil. Nah, kita tahu bahwa Paulus pernah menuliskan ayat demikian di Roma 8 ayat 30, ini yang akan menjadi acuan kita. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ayat ini juga disinggung di bagian yang lalu soal pemilihan. Jadi Allah dari semula menentukan sebagian orang untuk diselamatkan. Dan orang-orang yang ditentukan ini, mereka yang dipanggil oleh Allah dan mereka yang dibenarkan. Dan mereka ini juga dimuliakannya pada nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Allah memanggil dengan tujuan untuk membenarkan orang-orang pilihannya itu. Jadi panggilan Allah memiliki tujuan-tujuan tertentu yang akan kita lihat juga dalam beberapa ayat berikut ini yang tersebar di sepanjang perjanjian baru. Jadi Allah memanggil sebagian orang untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini kita bisa lihat di Roma 8 ayat 29. Allah memanggil, atau Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Jadi tujuan Allah memanggil sebagian orang ini keluar dari kegelapan untuk dibawa kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi Allah yang memanggil sebagian orang ini dari kegelapan untuk dimasukkan ke dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. 1 Korintus 1 ayat 9. Dan Allah yang telah memanggil ini tujuannya untuk membawa sebagian orang-orang yang dipilih ini ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Dan Allah yang memanggil ini memiliki tujuan supaya orang-orang yang dipanggil dan dipilih ini menjadi milik Kristus. Mereka dipanggil untuk dijadikan orang-orang kudus. Roma 1 ayat 6-7. Jadi kita melihat dari ayat-ayat ini, Allah yang memanggil ya sebagian orang yang memang sudah dipilih itu dengan tujuan tertentu yang tentunya adalah untuk mengambil bagian dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi kita tahu bahwa panggilan ini itu inisiatif oleh Allah sendiri, tindakan Allah yang dilakukan secara aktif. Jadi ini adalah panggilan dari Raja Semesta yang memiliki kuasa untuk menghasilkan respons dalam hati manusia. Ya, jadi ini adalah panggilan yang merupakan tindakan Allah yang menjamin munculnya suatu respons seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya dalam Roma 8:30 ayat yang tadi, dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya. Jadi orang-orang yang dipanggil ini mereka mau dipanggil oleh Allah dan sehingga Allah dapat membenarkan mereka begitu ya. Jadi ada satu respons yang muncul dalam hati orang-orang yang dipanggil, mereka mau meresponi Allah sehingga Allah juga membenarkan mereka. Jadi panggilan Allah ini, panggilan dari Raja Semesta ini ya, itu memiliki kekuatan untuk menarik orang-orang yang memang dipilih Allah ini keluar dari kerajaan kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi panggilan ini memiliki kuasa, memiliki kekuatan untuk menghasilkan respon sehingga manusia mau bersedia untuk menanggapi panggilan Allah. Jadi bukan sepertinya Allah memaksa atau manusia seakan-akan seperti dibius begitu ya, enggak tahu apa-apa ikut aja begitu ya, atau seperti robot atau seperti remote control yang cuma ditekan-tekan, akhirnya mereka hanya ngikutin aja tanpa mereka sendiri sadar apa yang terjadi. Tidak ya, tapi ini ada suatu respons, ada suatu tanggapan dalam diri manusia juga yang memang bersedia untuk mengikuti panggilan Allah begitu.
Dan Allah punya kuasa dan kekuatan dalam panggilan ini untuk menghasilkan respons yang diharapkan seperti itu. Nah, panggilan ini dalam teologi disebut sebagai panggilan yang efektif. Ya, jadi panggilan Allah yang memiliki kuasa, memiliki kekuatan sehingga menghasilkan respons yang diharapkan dari manusia untuk sukarela, untuk mau, untuk bersedia mengikuti Allah, itu disebut panggilan yang efektif. Ya, efektif itu artinya panggilan yang pasti berhasil, begitu ya. Panggilan yang pasti sesuai dengan tujuan dipanggil, begitu. Jadi efektif itu bisa dikatakan itu pasti berhasil mencapai tujuan, suatu tindakan atau suatu usaha yang menghasilkan tujuan yang diharapkan, begitu ya. Itu panggilan. Jadi panggilan yang efektif itu panggilan yang pasti membuahkan hasil yang diharapkan, yang pasti berhasil, begitu. Jadi pengertian panggilan yang efektif secara menyeluruh adalah tindakan Allah Bapa melalui kuasa Roh Kudus yang berbicara melalui pemberitaan Injil manusia, yang mana dia memanggil manusia kepada dirinya sendiri dalam cara yang sedemikian rupa sehingga mereka meresponinya dalam iman yang menyelamatkan. Kita lihat beberapa bagiannya. Jadi panggilan yang efektif itu adalah tindakan Allah sendiri, ya. Jadi manusia tidak ada peran dalam hal ini, tapi itu semata-mata adalah tindakan Allah, inisiatif Allah, tindakan Allah yang aktif untuk memanggil manusia melalui kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus sendiri yang menolong sehingga manusia itu mampu meresponi Allah, begitu. Nah, yang kedua dikatakan tindakan Allah ini atau panggilan ini itu melalui pemberitaan Injil. Jadi Allah bukan berbicara melalui langit, begitu ya, atau kita mendengar suara Allah secara langsung, atau melalui mimpi yang kita dengar dan sebagainya. Tapi panggilan Allah untuk mengikut Dia ini itu melalui pemberitaan Injil manusia. Nah, makanya di sini penting sekali Allah juga melibatkan manusia untuk berperan dalam karya keselamatan ini, dalam pemberitaan Injil ini, begitu ya, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain, begitu. Jadi melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh manusia, Allah memanggil sebagian orang, begitu, kepada dirinya sendiri, sehingga mereka dapat meresponi Allah, begitu, dalam iman yang menyelamatkan. Nanti iman yang menyelamatkan akan ada bahasan berikutnya soal ini. Tapi kita lihat sehingga mereka bisa meresponi Allah, ya, dalam pemberitaan Injil yang diberitakan kepada mereka itu. Ini adalah panggilan yang efektif. Nah, kalau ada panggilan yang efektif, ada juga yang namanya panggilan umum. Nah, ini ada perbedaannya, ya. Panggilan efektif dan panggilan umum. Tadi panggilan yang efektif itu bisa dikatakan adalah suatu panggilan yang pasti membuahkan hasil. Jadi panggilan Allah yang pasti berhasil, di mana Allah memanggil sebagian orang dan mereka pasti meresponi, ya, tidak ada yang menolak. Itu panggilan yang efektif. Nah, panggilan umum, nah ini berbeda. Nah, panggilan umum ini adalah undangan Injil secara umum yang disampaikan ke semua orang. Jadi misalnya ada pemberitaan Injil itu disampaikan ke banyak orang, begitu ya. Tapi ketika pemberitaan Injil diberitakan, ada sebagian orang yang menolak, begitu. Nah, ini adalah panggilan umum. Nah, bagi orang yang menerima, itu adalah panggilan efektif. Jadi Injil yang diberitakan itu efektif nyampai ke hati orang itu, sehingga orang itu bisa meresponi, begitu. Jadi efektif panggilan Injil ini berhasil ke orang itu sehingga orang itu meresponi Allah dan mau mengikut Kristus, begitu. Itu efektif, ya. Sedangkan yang umum ini memang disampaikan ke semua orang, ke banyak orang, tapi ada orang-orang yang menolak, begitu. Nah, itu umum, begitu ya, ke siapa saja. Nah, panggilan efektif ini yang tadi kita sudah lihat dan sudah dijelaskan, ini terjadi melalui pemberitaan Injil yang disampaikan manusia. Ya, ini yang kita harus mengerti. Jadi bukan hanya tiba-tiba lewat mimpi atau kita mendengar suara atau apa, tidak. Tapi Allah memakai pemberitaan Injil yang disampaikan manusia untuk menyatakan panggilan efektifnya kepada sebagian orang yang memang dipilih Allah, begitu. Nah, kita lihat dari 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini jelas sekali Paulus mengatakan
jemaat di Tesalonika itu dipanggil untuk memperoleh kemuliaan Yesus Kristus lewat apa? Lewat Injil yang diberitakan oleh Paulus dan rekan-rekannya, begitu. Jadi mereka bisa mengerti, mereka bisa meresponi, mereka bisa menanggapi panggilan Allah karena ada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul, begitu. Nah, perlu diingat saudara, bahwa panggilan efektif ini tetap membutuhkan tanggapan dari manusia ya, yang bersedia untuk menerima Injil, bersedia untuk menaruh kepercayaannya pada Kristus ya. Jadi bukan berarti seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti manusia itu sepertinya tidak sadar begitu ya. Kemudian dia hanya berespon aja di luar kesadarannya begitu. Karena memang kan Allah yang sudah panggil tuh ya kan. Allah sudah pilih dia begitu, sehingga dia pokoknya ya ikutlah. Tapi dia sendiri nggak ada kesadaran untuk itu begitu. Dia ngikut aja begitu ya, atau seperti istilahnya kayak kerbau yang dicocok hidungnya begitu, yang ngikut aja kemana dia digiring begitu, tanpa dia sendiri ada kesadaran dan kerelaan untuk itu. Tidak seperti itu ya. Jadi panggilan efektif memang ini adalah tindakan Allah yang aktif, tindakan Allah yang memanggil manusia sehingga manusia dapat meresponi Allah, tetapi tetap membutuhkan tanggapan dari manusia bahwa dia pun bersedia untuk terima Injil begitu. Dia bersedia untuk menaruh kepercayaannya pada Kristus ya. Nah, saudara, ini adalah contoh panggilan efektif melalui pemberitaan Injil. Dalam Kisah Rasul 16:14 dikisahkan, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi pada saat Paulus dan rekan-rekan yang lain berada di kota Filipi yang memberitakan Injil di sana kepada sekumpulan orang yang dihadiri oleh perempuan-perempuan. Dan salah seorang perempuan itu berasal dari kota Tiatira yang bernama Lydia. Dikatakan dia beribadah kepada Allah. Jadi Lydia itu seperti Cornelius, berasal dari bangsa lain, namun mereka mengenal Allah yang dinyatakan dalam Taurat dan mereka mengikuti aturan-aturan ataupun juga ajaran-ajaran moral yang diajarkan dalam Taurat begitu. Namun dia belum mempercayai atau belum mengenal Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma dalam rupa manusia ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi Paulus memberitakan tentang Kristus kepada para perempuan itu. Tuhan membuka hatinya, membuka hati Lydia, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, jadi bagaimana ia bisa memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus? Karena Tuhan yang membuka hatinya, karena Tuhan yang sudah memilih dia, karena Tuhan yang sudah memanggil dia. Jadi dia mampu memperhatikan karena memang Tuhan yang sudah terlebih dahulu bekerja di hatinya, menggerakkan hatinya, memampukan dia untuk dapat meresponi Injil. Ya, dan bagaimana dia dapat meresponi Kristus, meresponi Injil? Karena ada Paulus yang memberitakan Injil. Ya, jadi ini adalah contoh panggilan efektif melalui pemberitaan Injil. Nah, pentingnya panggilan Injil atau pemberitaan Injil ini menjadi sarana yang Allah pakai untuk panggilan efektif. Ya, jadi panggilan efektif itu panggilan yang kembali ditegaskan itu adalah panggilan yang mencapai tujuan di mana Allah memanggil sebagian orang dan mereka dapat meresponi panggilan itu dan tidak akan mungkin mereka menolak. Itu namanya panggilan efektif. Ya, tidak ada orang yang menolak. Itu adalah panggilan efektif bagi sebagian orang yang memang Allah pilih. Nah, tanpa panggilan Injil, tak seorang pun dapat meresponi panggilan Allah dan diselamatkan. Ya, kita bisa lihat di Roma pasal 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, dikatakan bahwa kalimat yang kedua, bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus Kristus jika mereka tidak pernah mendengar pemberitaan Injil tentang dia, tentang Yesus Kristus itu, begitu loh. Ya kan? Jadi kembali ditekankan bahwa kepercayaan kepada Kristus itu diperoleh lewat pendengaran akan Injil tentang dia. Atau kepercayaan seseorang kepada Kristus itu diperoleh lewat pemberitaan Injil Kristus.
ya, dari seseorang kepada orang yang lain, sehingga orang itu dapat mendengar Injil dan mereka dapat menyatakan percaya kepada Kristus, ya. Jadi makanya penting sekali panggilan Injil, penting sekali itu pemberitaan Injil, begitu, karena melaluinya Allah memakai ini untuk menyatakan panggilannya kepada sebagian orang yang memang sudah dipilih untuk diselamatkan. Nah, oleh karena itu saudara, kita melihat karena panggilan Injil atau pemberitaan Injil itu begitu penting, ya. Jadi ketika kita memberitakan Injil, ada elemen-elemen yang harus ada tuh dalam pemberitaan Injil itu, ya. Apa saja? Yang pertama itu adalah penjelasan mengenai keselamatan. Jadi semua yang datang kepada Kristus untuk keselamatan harus mempunyai sedikitnya pemahaman dasar tentang siapa Kristus itu dan bagaimana dia memberikan keselamatan yang kita butuhkan. Bagaimana keselamatan itu disediakan oleh Kristus bagi kita. Jadi sedikitnya mereka harus punya pemahaman dasar. Ya, bukan berarti harus punya ngerti semua tentang doktrin Alkitab, doktrin teologi atau apapun begitu ya. Enggak, tapi pemahaman dasar tentang siapa itu Kristus dan bagaimana keselamatan itu diberikan, mereka harus punya pemahaman ini. Ya, jadi ini yang pertama. Jadi dalam pemberitaan Injil harus ada penjelasan mengenai keselamatan. Apa saja penjelasan mengenai keselamatan yang harus ada? Bahwa semua orang itu telah berdosa. Upah dosa adalah maut. Ya, karena orang semua berdosa, kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, dan akhir dari hidup kita adalah maut. Namun, berita baiknya adalah Kristus telah mati untuk membayar lunas hukuman atas dosa-dosa kita. Sehingga kita memiliki pengharapan untuk diselamatkan dengan mempercayai Kristus, begitu ya. Jadi hal-hal ini harus ada dalam pemberitaan Injil, begitu. Ya, karena tanpa kesadaran akan dosa, manusia tahu bahwa mereka tidak membutuhkan juru selamat. Ya, justru kesadaran akan dosa itu penting sekali supaya manusia sadar bahwa dirinya tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dosa, dan celakanya upah dosa itu adalah maut, begitu. Itu tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik dan sebagainya, begitu. Tapi hanya bisa ditebus dengan kematian Kristus yang sudah Kristus lakukan bagi pihak manusia berdosa. Nah, namun saudara, pemahaman akan fakta-fakta ini atau kebenaran ini saja dan setuju ya bahwa oh ya betul aku sudah berdosa, oh betul bahwa Yesus sudah mati. Kalau hanya setuju saja itu tidak cukup bagi seseorang untuk diselamatkan, ya. Jadi seseorang itu tidak hanya perlu tahu atau menyetujui kebenaran atau fakta-fakta ini, sekali lagi itu tidak cukup, tapi seseorang itu atau orang-orang itu harus juga diundang sehingga mereka harus meresponi secara pribadi, ya, ini sebagai bagian dari setiap pribadi yang memang mau bertobat dari dosa-dosanya dan menaruh kepercayaannya secara pribadi dalam Kristus. Begitu ya. Jadi bagian yang kedua adalah undangan untuk meresponi Kristus secara pribadi dalam pertobatan dan iman. Nah, kita lihat ayatnya Yohanes 1 ayat 11-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kita lihat kata menerimanya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Nah, apa maksud dari kata menerima di sini? Menerima itu artinya pihak manusia itu mereka meresponi. Ya, mereka sendiri mau menerima. Mereka mau melakukan bagian mereka ketika mereka mendengar Injil, kemudian mereka mau menerima pemberitaan Injil itu. Mereka mau menerima penebusan yang Kristus lakukan bagi pihak mereka. Mereka mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi menerima. Jadi ini kita bisa melihat bahwa manusia ada tanggapan secara pribadi, ada respon. Jadi kata menerima ini kita melihat di dalamnya mengandung makna orang-orang itu meresponi Allah sehingga mereka mau menerima Injil yang diberitakan itu. Ya, jadi penting sekali untuk ada respon, ada tanggapan. Tapi bagaimana mereka menanggapi kalau tidak ada undangan, begitu kan? Jadi perlu ada undangan sehingga orang-orang yang mendengar Injil itu dapat menanggapi dan meresponi undangan yang diberikan Allah, begitu. Nah, bagi mereka yang ada di dalam gereja, begitu ya, ini kan undangan ini diberikan kepada mereka yang belum menjadi anak-anak Allah atau mereka yang ada di luar keselamatan, begitu, mereka yang belum mengenal Kristus.
Tapi undangan ini pun sebenarnya juga diberikan kepada orang-orang Kristen yang ada dalam gereja. Karena bukan semua orang-orang Kristen yang ada dalam gereja itu adalah orang-orang Kristen yang memiliki relasi pribadi dengan Kristus, yang mengerti dosa-dosanya, orang-orang yang sudah benar-benar diselamatkan oleh Allah, karena dalam Alkitab juga dikatakan bahwa di antara gandum-gandum itu ada ilalang, begitu ya. Jadi dalam gereja itu pun ada penyusup-penyusup, ada ilalang-ilalang yang istilahnya dari luar kelihatannya mungkin orang Kristen, tapi sebenarnya mereka bukan orang pilihan. Ya, dalam hatinya tidak ada Kristus, tidak ada pertobatan, tidak ada iman, tidak ada Roh Kudus, begitu. Nah, jadi ada orang-orang yang mungkin hanya ilalang-ilalang saja di dalam gereja. Atau orang-orang yang bisa dibilang mereka ada dalam gereja, jadi mereka hanya agamanya Kristen, tapi mereka tidak menyadari kebutaan spiritual mereka. Bahwa mereka adalah orang berdosa, mereka membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka belum di tahap mengakui dosa mereka, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, untuk orang-orang semacam ini, Yesus juga memberikan undangan secara khusus. Kita bisa melihat undangan itu di Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, jadi makan bersama-sama ini artinya ada persekutuan. Ada relasi pribadi antara Yesus dengan manusia ini, dengan orang yang membuka pintu untuk menerima Kristus masuk dalam hatinya, dalam hidupnya, menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana dia menggantungkan keselamatannya kepada Kristus, di mana dia menempatkan Kristus sebagai Tuhan yang mengontrol kehidupannya, begitu. Ya, jadi ini adalah undangan yang Yesus berikan kepada orang-orang Kristen yang tidak menyadari kebutaan rohani mereka. Nah, setelah Tuhan mengundang, apa yang Yesus janjikan kepada orang-orang yang menerima undangannya itu? Nah, ini bagian yang ketiga yang harus ada, yaitu janji pengampunan dan hidup kekal. Ya, kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam janji undangan yang Yesus berikan kepada orang-orang yang mengikut dia, yang mau menerimanya, itu ada janji pengampunan dan hidup kekal. Dikatakan tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Jadi ini ada suatu janji ya, janji yang maksudnya suatu jaminan begitu, bahwa setiap orang yang menerima pasti ya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini bukan bersifat mudah-mudahan atau ada syarat-syarat lain dan sebagainya, tapi ada satu jaminan yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Allah yang kekal, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, Allah yang dapat dipercaya, begitu ya. Nah, dia menjanjikan bahwa barang siapa yang percaya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, kembali pemberitaan Injil ini penting sekali ya. Panggilan Injil ini penting sekali karena tanpanya kita tidak dapat diselamatkan. Ya, seperti tadi dikatakan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia kalau tidak ada yang memberitakan Injil begitu. Nah, melalui panggilan Injil ini Tuhan menyapa kita dalam kepenuhan kemanusiaan kita. Jadi Dia bukan menyelamatkan kita secara otomatis begitu ya, dalam pengertian tanpa kita sadari atau kita seperti robot begitu, atau tanpa peran atau respon dari kita, tiba-tiba kita otomatis saja menjadi anak Tuhan begitu ya, dari lahir atau kapan begitu. Bukan ya, Dia bukan menyelamatkan kita secara otomatis tanpa adanya respons dari kita sebagai manusia yang utuh. Jadi tetap meskipun Tuhan sudah memilih kita sejak dunia sebelum diciptakan, meskipun dari awalnya Dia sudah memanggil kita, sudah menentukan kita untuk menjadi anaknya, tetapi Tuhan tetap mau ada respons dari kita, karena kita ini sebagai manusia yang utuh, yang diciptakan dengan pikiran, dengan emosi, dengan kehendak. Ya, jadi Tuhan pun mau kita meresponi panggilannya itu dengan kerelaan begitu. Bukan karena dipaksa atau karena dikontrol begitu ya, atau seperti robot yang dipasang begitu saja tanpa dia punya kehendak, tanpa punya pikiran, tanpa punya perasaan, ikut aja maunya si pemilik seperti itu. Enggak seperti itu, tapi Tuhan benar-benar juga
mengharapkan kita sebagai manusia yang utuh, yang diciptakan juga dengan pikiran, emosi, dan kehendak untuk meresponi Dia dengan seluruh keberadaan kita. Nah, makanya melalui panggilan Injil ini, Tuhan juga berbicara kepada pikiran kita, Dia juga menyentuh emosi kita, dan Dia juga menggerakkan kehendak kita untuk mengambil keputusan, untuk mau meresponi, untuk mau mempercayai Dia, seperti itu. Ya. Nah, kita lihat. Jadi melalui pikiran, ya, Tuhan menjelaskan fakta-fakta keselamatan yang dicatat dalam Alkitab. Jadi melalui pemberitaan Injil itu, seperti yang tadi dikatakan, kita juga harus mengerti nih, apa fakta-fakta keselamatan yang dicatat dalam Alkitab. Jadi melalui pikiran, kita pun mengerti kenapa kita mau mengimani Yesus. Kita tahu status kita atau kondisi kita sebagai orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Kita tahu bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri dengan kekuatan, dengan segala amal ibadah kita. Kita tahu bahwa hanya Allah dengan caranya melalui Yesus Kristus yang dapat mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita serta memberikan surga itu bagi kita. Jadi fakta-fakta ini kita harus tahu begitu. Nah, itu ada di pikiran. Kita harus ngerti. Bukannya menjadi Kristen karena ikut-ikutan. Kenapa mengimani Yesus? Kenapa mau jadi Kristen? Nggak ngerti. Begitu ya. Atau ngertinya mungkin bukan sesuai dengan fakta-fakta keselamatan yang diharapkan untuk dimengerti oleh seseorang yang sudah percaya ini. Misalnya menjadi Kristen, karena gerejanya bagus, besar. Menjadi Kristen karena orang Kristen itu baik. Menjadi Kristen karena ada berkat-berkat dalam gereja, dalam kehidupan orang Kristen yang dijanjikan oleh Tuhan, begitu. Itu bukan fakta-fakta keselamatan yang diharapkan, begitu loh. Jadi orang itu ketika dia mau mempercayai Yesus, dia dipanggil, dia dipilih, dia harus mengerti ya di pikirannya tentang fakta-fakta keselamatan seperti yang tadi diungkapkan di depan. Begitu. Terus kemudian secara emosi, dia pun harus mengerti bahwa Yesus itu mengasihi dia. Allah melakukan semua ini karena mengasihi dia. Allah karena kasihnya yang terlebih dahulu mengasihi dia sehingga dapat menggerakkan hatinya untuk dapat meresponi Allah, dan dia pun tersentuh hatinya bagaimana Allah mengetuk hatinya untuk masuk dan menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupannya, begitu. Ada Allah yang mengundang dia secara tulus dan mengharapkan untuk diresponi, begitu. Jadi secara emosi dia pun ada perasaan-perasaan kasih, perasaan-perasaan mengalami Allah secara pribadi, bahwa dia adalah Allah yang benar, Allah yang dekat, Allah yang peduli, begitu. Dia bukan Allah yang tidak dimengerti, tapi dia adalah Allah yang sungguh-sungguh dapat dikenal, karena dia menyatakan dirinya dalam Alkitab untuk dikenal, dan dia bisa merasakan Allah itu dekat dengan dia, begitu. Allah yang dekat itu Allah yang mengundangnya secara pribadi, mengetuk hatinya. Nah, dia pun secara perasaan, dia pun tersentuh untuk mau meresponi Allah. Kemudian cara kehendak. Jadi, dia pun ada keinginan untuk secara sukarela memutuskan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan dia pun melakukan keputusan itu. Jadi bukan hanya keinginan ya, tapi memang sudah ada keputusan, mengambil keputusan. Begitu, secara sukarela, ya aku mau mengikuti Yesus karena apa? Karena yaitu tahu siapa itu dia, siapa itu Kristus, apa fakta-fakta keselamatan yang sudah didengarnya, yang sudah dijelaskan melalui pemberitaan Injil, yang sudah dicatat dalam Alkitab, yang dibacanya mungkin, atau dijelaskan oleh orang lain, begitu ya. Jadi dia pun mengambil keputusan untuk mempercayai Kristus dan menaruh imannya kepada Kristus, begitu. Nah, jadi Allah pun memanggil, memang betul memanggil dengan panggilan efektif, tapi di dalam panggilan efektif itu Allah juga menggerakkan manusia supaya manusia juga dengan pikirannya bisa mengerti tentang siapa dia, menggerakkan hatinya sehingga juga dapat mengalami dan merasakan Allah, kemudian menggerakkan kehendaknya sehingga dia pun bisa mengambil keputusan untuk meninggalkan dosanya, kehidupan lamanya, kepercayaan lamanya juga mungkin, dan memilih untuk mengikut Kristus dan menjadi anak Tuhan, begitu. Jadi secara sadar manusia dan rela dia memilih untuk mengimani Kristus dan mengikuti jalan Tuhan. Nah, jadi ini adalah panggilan Injil yang juga membutuhkan keberadaan manusia secara utuh untuk bisa meresponi panggilan itu. Nah, saudara, melalui pembelajaran kali ini
kita bisa kembali merenungkan bagaimana Allah pertama memanggil kita. Mungkin melalui pemberitaan Injil orang lain yang kita dengar. Dan bagaimana kita meresponi panggilan itu begitu ya. Untuk kita bisa melihat bahwa ada poin-poin yang sudah dijelaskan di sini, kita bisa kembali mengingat. Mungkin itu bisa membangkitkan rasa syukur kita, membangkitkan ucapan syukur kita, bahkan kita dapat membuka mulut kita untuk memuji Dia yang sudah melakukan begitu banyak karya, sehingga kita sampai pada tahap ini kita bisa meresponi Dia, begitu ya, yang sudah mengirimkan orang-orang dalam kehidupan kita untuk memberitakan Injil itu kepada kita. Dan di masa yang sama diharapkan kita juga bisa melihat bahwa Kristus atau Allah memakai pemberitaan Injil atau panggilan Injil untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah dipilih. Jadi Allah melibatkan kita untuk terlibat dalam pemberitaan karya keselamatan ini, dan harap kita juga tergerak untuk mengambil bagian, untuk melihat bagaimana Tuhan sudah memanggil kita, dan saat ini ingin melibatkan kita pun mau meresponinya dengan ambil bagian dalam amanat agung ini. Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Kristus jika dia ada yang memberitakannya. Dan ingat ketika kita memberitakan Injil, apa elemen-elemen yang harus ada dalam pemberitaan itu. Bukan hanya menjanjikan berkat, bukan hanya menjanjikan kesembuhan, kesuksesan, atau hal-hal yang tidak diminta atau tidak ada dalam jalan keselamatan itu, begitu ya, dalam fakta-fakta keselamatan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang supaya dia dapat meresponi Injil. Jadi kita beritakan Injil tentang siapa itu Kristus dan apa yang Kristus lakukan untuk menyelamatkan kita, ya, dan mengundangnya untuk meresponi panggilan ini dan kemudian menyatakan janji keselamatan, janji pengampunan dosa, janji hidup kekal yang Kristus berikan kepada barang siapa yang mau menerimanya. Biar ini menolong kita, pelajaran ini untuk bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.